Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kepada yang terhormat CEO Absolut Group Bapak Haji Sastro Esa, kepada yang terhormat Direktur Absolut Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suharso, kepada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haja Eka Sirolianti, Ibu Serinsan, Bapak Dilan Ramanto, dan Bapak Agus Kekoso, kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Sini, LCMSY, dan Bapak Ibu Karyawan Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya hal. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Baik, tausiah kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMSY dengan tema ada apa dengan Syaban, dan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online. Untuk Ustadz, itu dan tempat pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolut Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Direktur Absolut Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suharso, yang saya hormati jajaran Direksi Absolut Group, Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto beserta Bapak Bagus Prakoso, juga kepada seluruh karyawan Absolut Group baik offline maupun online dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa terjaga iman Islam kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan di sore hari yang begitu luar biasa, suasana yang berkah, suasana yang damai, kecuali kita awali pengajian ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, panjang umur, dan keluangan waktu untuk mengaji, tholabul ilmi, ilmu agama, di sela-sela kesibukan aktivitas kita. Ini adalah tanda Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan pula setiap saat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi yang kita harapkan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau,
insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang Mada fi Sya'ban, yang artinya ada apa di bulan Sya'ban. Yang mana alhamdulillah hari ini adalah hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 4 Sya'ban 1446 Hijriah. 1 Sya'ban dimulai hari Jumat yang lalu. Jadi hari Senin ini adalah hari yang keempat di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ada seorang sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Sya'ban. Jadi waktu itu di bulan Sya'ban, sahabat yang namanya Anas bin Malik bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku nggak pernah ngelihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Engkau begitu masuk bulan Sya'ban kau banyak berpuasa ya Rasulullah. Kenapa?" Maka jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bulan Sya'ban dan Nabi banyak ibadah puasa, maka Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan." Kata Nabi Muhammad, ketika ditanya bulan Sya'ban, Nabi menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia dan posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi kemarin bulan Rajab sudah selesai dan bulan depan Ramadan. Bulan Sya'ban ada di tengah-tengah. 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Kata Nabi, bulan Sya'ban banyak yang dilupakan oleh manusia. Wa huwa syahrun yarfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi Muhammad, bulan Sya'ban adalah bulan di mana semua amal manusia diangkat, disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya kapan di bulan Sya'ban ini? Dalam 1 bulan amal kita dalam hidup kita disetor kepada Allah, yaitu pada nisfu Sya'ban. Nisfu pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban nanti amal kita nih 1 tahun disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Fa uhibbu ayyurfa'a amal an-Israil." Kata Nabi, maka aku ingin ketika amal-amalku disetor kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Nabi Muhammad datang bulan Sya'ban banyak ibadah puasa sunnah, tapi tidak wajib. Bagi yang tidak biasa puasa nggak apa-apa. Tapi yang cinta mengikuti sunnah Nabi itu usahakan puasa. Hukumnya sunnah minimal 1 hari. Tapi apabila buat perempuan, biasanya perempuan menyepelekan kalau puasa Sya'ban dikerjakan, tapi puasa Ramadan tahun lalu lupa. Ada, betul nggak? Ustaz, saya punya utang Ramadan tahun lalu, terus saya belum bayar. Ya bayar sekarang, tapi lupa. Nah, utang dilupain. Gimana kalau begitu? Ingat-ingat, seingat-ingatnya disitulah jumlah bilangannya. Tapi kalau hafal, Ustaz saya 7 hari, wajib dibayar. Bahkan tidak sah puasa sunnah Sya'ban kalau dia punya hutang puasa Ramadan tahun lalu. Kenapa? Karena membayar puasa Ramadan wajib, tapi puasa sunnah Sya'ban sunnah. Ya, mamnu taqdimu sunnah minal wajib. Haram, tidak boleh mendahulukan sunnah daripada wajib. Ya,
Sholat misalnya qobliyah maghrib, sholat sunnah maghrib, sholat pas maghrib dia pergi. Nah, salah itu. Ya, sunnah dikerjakan atau sholat tahajud rajin, sholat duha rajin, hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat subuh, duhur, asar enggak. Nah, ini keblingan. Jadi takdimul wajib minas sunnah. Dahulukan wajib daripada sunnah. Kalau yang perempuan ini, muslimah ini punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, jangan dulu puasa sunnah Sya'ban, dahulukan puasa wajib pondok Ramadan tahun lalu. Dan ini masih ada waktu. Pernah ke saya seorang akhwat bilang, nanyanya 2 hari mau menjelang Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Al-afwu. Boleh Anda bertanya? Boleh. Kenapa? Anda punya utang 5 hari Ustaz. Ramadan tahun lalu. Itu kira-kira gimana mau bayar? 2 hari lagi Ramadan. Dia nanyanya utang 5 hari Ramadan. Saya bilang kemarin kemana aja? Allah kasih 11 bulan. Dari Ramadan ke Ramadan lagi. 11 bulan sebelum ketemu, bahkan 12 bulan. Panjang waktunya. Lupa Ustaz. Nah, bahkan ada orang yang mengatakan, Ustaz nanti aja digabung, orang ntar Ramadan depan juga ngutang lagi. Nah, ini haram nih. Niatnya saja sudah tidak boleh. Menggabungkan dia punya hutang puasa Ramadan lalu nggak dibayar, biar nanti digabungin aja. Nggak boleh. Wajib lunas hutang Ramadan tahun lalu sebelum datang Ramadan yang akan datang. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, dengar-dengar ada pengajian bilang nggak boleh puasa setelah nisfu Sa'ban. Pernah dengar nggak begitu? Kalau biasanya nisfu Sa'ban nggak puasa sama sekali, tahu-tahu habis nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban puasa. Nah, itu yang makruh, jangan. Atau mendekati puasa, nggak pernah puasa, tahu-tahu puasa, dia khawatirkan dianggap itu jadi Ramadan. Tapi kalau yang biasa puasa, setengah nisfu Sa'ban lanjut, nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau punya wajib utang puasa Ramadan tahun lalu, wajib niatnya membayar puasa wajib Ramadan. Jangan niatnya puasa sunnah Sya'ban. Karena tidak boleh mendahulukan sunnah daripada wajib. Itu kaidahnya. Dan bagi yang masih punya utang, akhwat muslimah, segera bayar secepatnya. Sebelum datang bulan Ramadan, masih ada 1 bulan. Ini baru tanggal 4. Baru tanggal 4 Sya'ban. Maka segera lunasi sebelum datang Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi ditanya sama sahabat Anas bin Malik, ya Rasulullah, ada apa di bulan Sya'ban? Aku melihat kau puasa terus di bulan Sya'ban. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, apa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh banyakan manusia. Posisinya yaitu bainar Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itulah di tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Maka kita saat ini ada di bulan Sya'ban, masuk di tanggal 4 Sya'ban. Yang fisiknya kuat, yang bisa berpuasa sunnah, luar biasa kalau bisa sampai sunnah puasa. Tapi kalau nggak kuat, masih ada amalan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Sya'ban, maka dia banyak melakukan amalan-amalan. Pertama, jikalau kita ingin mengamalkan amalan di bulan Sya'ban, atau ada pertanyaan, Ustadz, di bulan Sya'ban saya mau ibadah, apa ibadah yang bagus, apa ibadah yang kira-kira cocok nih di bulan Sya'ban. Yang pertama, tentu level yang teratas adalah puasa sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW puasa sunnah. Bahkan ada hadis mengatakan hampir sebulan Nabi Muhammad puasa sunnah. 1 bulan Sya'ban hampir puasa sunnah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban hampir sebulan penuh. Luar biasa.
Ya kalau kita nggak bisa sebulan ya setengah bulan. Nggak setengah bulan 10 hari. Ustaz 10 hari berat. Ya udah 5 hari. 5 hari berat sibuk Ustaz. 3 hari dah. 3 hari juga lumayan berat Ustaz. Dua dah, dua. Dua juga aduh. Banyak kerjaan. Puyeng Ustaz kalau puasa lapar. Sehari dah sehari. Sehari juga gimana ya? Waduh, udah kagak bisa puasa. Ya, usahakan bisa puasa minimal 1 hari. Kita ambil keutamaannya bulan Sya'ban karena Nabi Muhammad SAW puasa di bulan Sya'ban. Bahkan kalau bisa ambil pahalanya, satu amalan pahalanya lipat ganda. Apa? Ambil di bulan Sya'ban, ambil di hari Kamis atau Senin, ambil di Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu apa? Tanggal pertengahan bulan 13, 14, 15. Kalau itu dapat 1 kali puasa 3 pahala, 1 kali kerjaan gajinya 3. Di bulan Sya'ban hari Senin atau Kamis, kalau bertepatan Ayyamul Bid, dapetin Ayyamul Bid 3 pahala, padahal puasanya sah. Tuh, kalau sunnah sama sunnah boleh, tapi kalau digabung niatnya puasa sunnah Sya'ban tapi gabung bayar Ramadan lalu, nggak bisa. Kalau mau niatnya bayar wajib puasa tahun lalu di bulan Sya'ban, dapat pahala puasa Sya'ban. Tambah lagi kalau di Senin. Jadi niatnya yang wajib, sunnah-sunnah mengikuti. Tuh, itu dari niat. Misal kalau niat aja boleh, ya kagak baiklah, itu mah baru niat tapi udah dapat pahala. Tapi harus yang wajib tidak bisa dikalahkan dengan sunnah. Maka siapa yang membayar puasa wajib Ramadan tahun lalu di bulan Rajab, niatkan untuk membayar puasa wajib Ramadan tahun lalu, walaupun tidak diniatkan puasa Sya'ban, tidak diniatkan puasa Senin, tidak niat Ayyamul Bid, dapat semua sunnah-sunnah. Tapi kalau niatnya yang sunnah, wajib nggak dapat, bahkan amal puasa itu sendiri tidak sah. Kenapa? Karena masih ada yang wajib yang tidak dikerjakan atau belum dibayar. Ini biasanya perempuan. Kalau laki-laki jarang. Ya laki-laki juga ada. Mungkin musafir waktu Ramadan tahun lalu lagi pulang kampung, batal, betul ya? Berarti dia punya hutang. Atau sedang sakit, bisa saja laki-laki. Tapi belum pernah kita mendengar laki-laki haid. Nggak ada. Jadi laki-laki ada kemungkinan nggak tidak puasa Ramadan tahun lalu? Ada. Bisa sebab musafir, bisa sebab karena sakit. Tapi kalau perempuan itu biasa, ya pasti punya hutang, maka segera dibayar. Itu yang pertama, amalan di bulan Sya'ban adalah puasa sunnah Sya'ban. Yang kedua, memperbanyak doa dan istighfar. Banyakin kita doa. Contohnya, yang cakep ini doa karena Nabi mengamalkan ini doa. Bahkan bukan Nabi, salafus saleh, para sahabat mengamal. Bahkan ada di satu kitab saya baca, 6 bulan sebelum Ramadan ada yang mengamalkan doa ini. 6 bulan sebelum Ramadan. Tapi minimal di bulan Rajab ngamalin, sekarang di bulan Sya'ban amalinya lebih kencang. Apa doanya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah selalu membaca doa, Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perbanyak doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan diri kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan diri kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Doa kalau paham lebih kena, betul ya? Kadang-kadang Allahumma barik, lepas saja, nggak ada makna karena nggak paham. Yang bagus memang paham, artinya paham. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban.
wa ballighna Ramadan, dan sampaikan diri kami bisa jumpa hadir di bulan Ramadan. Orang doa begitu dengan yakin dan optimis. Yang tadinya Allah takdirkan meninggal di bulan Sya'ban bisa dipanjangkan umur ketemu bulan Ramadan karena doa tersebut. Tapi jangan punya keyakinan gak usah doa begitu, pasti saya mah ketemu Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang tahu aja, betul ya? Berapa banyak tinggal hitungan hari orang meninggal dunia, akhir Sya'ban meninggal, padahal hitungan hari ke depannya bulan Ramadan. Sangat disayangkan. Bahkan ada satu riwayat, ada sahabat sakit. Ini sakit itu mendekati kematian, sudah parah. Lalu dia berdoa, ya Rob, kalau seandainya ajal tidak lama lagi, kalau seandainya malaikat Israel tidak lama lagi menjemputku, aku bebas. Karena ini hakmu ya Rob, kau berhak mengambil nyawa hamba. Tapi kalau hamba boleh memohon ya Rob, ini di akhir Sya'ban, tangguhkan ajalku ya Rabb, sehingga aku bisa berada di bulan Ramadan. Tuh. Jadi sahabat tuh saking pengen masuk Ramadan. Di kita ini mau datang Ramadan udah kesel aja. Ya, nggak bisa dagang siang hari. Ya, nggak bisa ngopi tengah hari. Betul nggak? Ya, nggak bisa ngerokok tengah hari. Ya, pagi-pagi kagak bisa nguduk sama semur jengkol pagi-pagi. Ya aja. Padahal kalau orang tahu kemuliaan Ramadan, maka mereka semuanya berdoa ingin bisa berada di bulan Ramadan. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan, latamannaw an takuna sana kullaha Ramadan." Kata Nabi, kalau seandainya kalian tahu ada apa di bulan Ramadan, maka kalian pasti menginginkan setiap bulan itu pengen jadi bulan Ramadan. Bayangin di bulan Ramadan, yang nggak biasa ke masjid juga ke masjid, betul? Ada tetangga nggak pernah nongol itu, taraweh mah nongol isya jamaah, walaupun cuma 1-2 hari. Malam pertama penuh, betul ya? Malam kedua penuh, malam ketiga udah berkurang. Ya, pertengahan tuh sampai keluar dalamnya sepi. Ya, jadi tradisi kita awal rame, akhir rame, tengah kosong. Padahal kemuliaan Ramadan itu luar biasa. Ya, nah kita berharap semoga Allah panjangkan umur kita, bisa berada sampai diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan dan kita bisa ibadah maksimal di dalam bulan suci Ramadan. Pertama, banyak ibadah puasa sunnah. Yang kedua, banyak doa. Doa itu apa saja bebas. Tapi setidaknya selipkan dalam doa kita doa tersebut. Ada sekarang karena bulan Sya'ban, Rajabnya nggak dipakai. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena Rajabnya sudah lewat. Boleh nggak? Boleh saja. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampai berkahilah kami di bulan Sya'ban karena kita ada di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan diri kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Bahkan ditambahin wa fir dzunubana, ampuni dosa kami, wa hasil maqasidana, dan kabulkan, lancarkan hajat-hajat kami, lancarkan usaha-usaha kami. Itu dimasukkan, bisa kabul dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perbanyak apa? Istighfar. Banyakin minta ampun. Ini dari tanggal 1, 2, 3 sampai seharusnya setiap hari. Sebaiknya setiap hari kita istighfar. Makanya habis sholat kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau dihayati itu habis sholat luar biasa indah. Tidak ada kata-kata setelah sholat yang paling indah kecuali kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi sebelum sholat kita menghasut, kita maksiat, habis sholat istighfar. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Ya, itu syariat Islam. Banyakin istighfar. Di luar ba'da sholat, banyakin kita sholat hajat istighfar. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Selama ini hamba, kau berikan nikmat yang luar biasa. Nikmat mata bisa melihat, nikmat tangan bisa memegang, nikmat kaki bisa berjalan, nikmat suami, nikmat istri,
Yang jomblo gimana Ustaz? Ya nikmat hidup sendiri dah. Pokoknya nikmat itu tidak terbilang. Tapi terkadang Allah masih menutupi aib kita. Terkadang kita maksiat kepada Allah, nggak sholat subuh tapi masih dikasih napas. Betul? Berapa banyak orang nggak sholat subuh tapi masih diberikan kenikmatan, bisa makan, bisa minum, bisa aktivitas, badan bisa bergerak. Padahal maksiat tidak sholat subuh. Begitu luar biasanya Rahman Rahimnya Allah. Yang maksiat masih diberikan kebebasan. Seakan-akan Allah mengatakan, mau kapan kamu mau tobat? Aku tunggu. Apa mau begitu aja? Mau begitu terus? Tapi Allah nggak memberikan azab. Beda umat sebelum umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya kalau maksiat langsung disiksa. Langsung diazab oleh Allah. Seketika juga. Spontan. Tapi umat Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kalau umat Nabi Muhammad maksiat, melanggar aturan Allah, itu ditahan sama Allah azab. Ditunggu kapan kamu istighfar, kapan kamu bertobat, kapan kamu mohon ampun atas dosa-dosa. Allah sangat sayang sama kita. Maka ini bulan Sya'ban, bulan istighfar, banyakin istighfar. Apalagi malam nisfu Sya'ban. Karena malam itu amal kita diserahin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Raqib, malaikat Atid pencatat amal kita. Malaikat Raqib pencatat amal baik. Kita berbuat baik 24 jam dicatat sama malaikat Raqib. Oh, bulan ini menolong orang, catat kebaikan. Tapi oh, bulan ini melakukan kejahatan, kemaksiatan, dicatat sama malaikat. Jadi malaikat Raqib dan Atid ada di sekeliling kita. Walaupun kita hanya sendiri di kamar, dikunci dengan gembok yang jumlahnya 100 gembok, tetap malaikat Raqib Atid ada di hadapan kita. Catat. Nah, buku catatan amal kita diserahkan ke Allah nanti malam nisfu Sya'ban. Makanya banyak ya umat Islam mengadakan kumpul-kumpul. Ayo kumpul, mau di rumah boleh, mau di musola boleh, mau di masjid boleh, kumpul-kumpul. Ngapain kumpul-kumpul malam nisfu Sya'ban, Ustaz? Tidak ada kecuali kita ibadah kepada Allah. Di antaranya istighfar, baca Quran, silaturahmi, sedekah, dan lain sebagainya. Intinya mohon ampun kepada Allah dan ibadah kepada Allah, sehingga pada malam itu catatan amal kita 1 tahun diakhiri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan semuanya segalanya dilihat endingnya, betul kan? Awalnya walaupun jelek, akhirnya lihat ketika disetor, wah ini fulan di masjid, wah ini fulan lagi Quran, oh di bulan ini lagi di majelis ilmu, lagi istighfar, lagi tobat, cakep deh. Tapi kalau awalnya bagus, ujungnya lagi maksiat, malam nisfu Sya'ban maksiat, Allah marah. Ketika disetor entah kita, ini orang maksiat, maka Allah marah. Makanya jangan sampai kita di akhir mendekati malam nisfu Sya'ban maksiat, usahakan diminimalisir. Berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan kita merasa orang jarang berbuat dosa. Jangan kita merasa kita adalah bersih dari dosa dan noda. Bisa jadi yang kita sangkakan itu berbeda. Ternyata kita banyak dosa. Dosa dengan manusia, dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara lain kecuali banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa istriku, ampuni dosa suamiku, ampuni dosa anak-anakku, ampuni dosa guru-guruku, ampuni dosa semua. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Banyak istighfar. Yang keempat, jangan bermusuh-musuhan. Kalau ada di antara kita lagi marah-marahan, stop. Kalau bisa minta maaf. Gak bisa ditemuin, telepon dan sebagainya. Kita lagi berseteru, kita lagi marah-marahan. Ya, jangan sampai malam nisfu Sya'ban kita masih bermusuh-musuhan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, yattali Allahu ala halqihi fi nisfi Sya'ban, bilailati min nisfi Sya'ban. Allah memandang semua hambanya di malam nisfu Sya'ban, wa yaghfiru li jami'i halqi, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya
illa li musyrikin wa musyahid. Kata Nabi, kecuali ada dua golongan yang gak diampuni dosanya oleh Allah. Apa? Musyrik. Siapa itu musyrik? Orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Gak akan diampuni dosanya. Yang kedua, musyahid. Siapa musyahid? Orang yang bermusuh-musuhan. Orang gak saling tegur-teguran. Orang yang benci-membenci satu dengan yang lain. Itu nggak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita punya ada rasa selek, ya, marah-marahan, musuhan dengan siapa, segera minta maaf. Jangan dia yang salah, ngapain kita yang minta maaf? Jangan. Kemuliaan seseorang ketika kita disalahkan, dizolimi orang, tapi kita mampu memaafkan dia. Itu derajat paling tinggi. Ya, walaupun salahnya mereka atau dia, jangan kita mengharap dia yang harus minta maaf, tapi kita harus legowo, sadarlah bisa jadi itu kesalahan kita. Kalau tidak salah kita, minimal kita menunjukkan orang yang baik, memutuskan permusuhan ya yang ada, wablum minanas, hubungan kita dengan sesama kita. Jangan sampai periksa diri kita, pernah nggak atau saat ini saya lagi tidak suka sama orang, sampai tidak berbicara, sampai tidak mau ketemu. Jangan, ya. Karena Nabi mengatakan Allah akan mengampuni semua hambanya dari dosa-dosanya kecuali musyrik, orang yang menyekutukan Allah, dan orang yang bermusuh-musuhan, orang yang benci-membenci. Kita bersihkan hati kita, kalau memang terjadi itu minta maaf. Apalagi yang salah kita, wajib minta maaf. Kalaupun kita nggak salah, kita maafkan mereka. Makanya di tradisi di pondok pesantren, waktu saya pesantren itu kalau sudah malam nisfu Sa'ban ramai santri dikumpulin, kemudian ke rumah kiai masing-masing minta maaf. Lu kayak lebaran aja. Itu ramai karena tradisi yang mengikuti ajaran Islam. Minta maaf Pak Kiai, minta maaf Bu Nyai, para santri semua maaf-maafan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi dan sebagainya. Hidup di malam nisfu Sa'ban. Ustaz gimana, ada orang katanya kagak boleh begituan, bid'ah. Itu nggak usah dengerin yang begitu. Ya, yang penting fokus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baca Quran dibolehkan, silaturahmi dibolehkan, istighfar dibolehkan. Semuanya yang diadakan di Sa'ban malamnya itu berasal dari syariat Islam, karena tidak ada kemaksiatan, bahkan justru anjuran dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, amalan apa di bulan Sa'ban? Kalau kita pengen mengamalkannya, yaitu salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Para sahabat soleh, para sahabat salafus soleh, mereka kalau udah bulan Sya'ban, yang rajin baca Quran lebih rajin lagi. Udah rajin di bulan sebelumnya, tapi bulan Sya'ban lebih rajin lagi. Yang tidak rajin jadi rajin, yang sudah lebih rajin lagi ketika masuk bulan Sya'ban. Kenapa? Karena untuk membiasakan amalan-amalan Ramadan. Jadi kalau orang yang sudah membiasakan di bulan Sya'ban baca Quran, nanti di bulan Ramadan gak berat baca Quran. Tapi kalau dari bulan-bulan sebelumnya jarang baca Quran, sibuk dengan duniawi, Quran kagak dibaca. Begitu masuk Ramadan, bulan Quran, dia malas. Betul ya? Berat. Kenapa? Karena tidak dibina, tidak dididik, tidak dibiasakan pada waktu sebelum Ramadan. Jadi ayo yang jarang baca Quran, mulai sekarang di bulan Sya'ban buka-bukalah 1 halaman, 2 halaman, atau 1 juz, 2 juz. Ustaz saya mau udah biasa 1 juz, 2 juz. Ya udah, tingkatkan lagi juznya, bacanya lebih baiklah lagi. Kadang-kadang kita banyakkan baca WA apa baca Quran. Ya, kita sehari-hari banyakkan baca WA apa baca Quran. Kalau mau jujur ya baca, ya gitu dah ya. Bangun aja langsung buka HP, bukan Quran. Wih, hai guys, langsung hai guys. Di grup-grup aja punya 10 grup. Wah, segala macam grup ada dia. Ya, sosialita biasa. Tapi Quran 1 hari, 2 hari, kadang seminggu, 2 minggu nggak pernah dibaca. Ini bahaya. Jangan jauh dari Al-Quran.
Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah kalian akan Al-Quran, karena nanti di hari kiamat nanti, itu Al-Quran datang kepada orang yang membacanya waktu di dunia dan menolong orang tersebut nanti, memberikan bantuan. Yang asalnya di hari kiamat pada masa kepanasan, adem, ditolong sama Quran. Yang kelaparan, kenyang, karena ditolong sama Quran. Karena kata Quran, dulu kau baca aku di dunia, maka aku akan membantu kepadamu di hari ini, hari kiamat. Tuh, kita ditolong sama Quran nanti di hari kiamat kalau di dunia kita sering baca Quran. Ustaz, itu kan teksnya Quran, saya memang belum bisa baca Quran, daripada salah dosa. Boleh gak saya baca Iqra? Boleh. Niat baca Quran, tapi gak bisa, udah baca Iqra, sama aja pahalanya. Bata, taba, aba, sasa, mana, baru 2 huruf tuh. Iqra 2 tuh. Iya gak? Boleh niatin mau baca Quran, tapi karena nggak bisa baca Iqra. Boleh nggak? Boleh. Yang penting niatnya, Allah Maha tahu. Oh iya benar, kamu belum bisa baca Quran, mau baca dipaksain dosa, orang harus pakai tajwid. Kamu baru Iqra 2, iya. Ya udah, baca aja yang kamu bisa. Jadi nggak pahala. Jadi seperti dia baca Quran. Ya, walaupun hari Jumat jarang hadir gitu di sini, tapi dia baca Iqra-nya dibiasakan. Bata, taba, makana, sakana, nggak apa-apa. Begitu Ramadan, tetap ini bulan Quran, orang pada Quran semua, juz 1, juz 2. Surat ini, saya mau, aduh ya Allah, saya belum bisa baca Quran. Baca Iqra. Boleh. Nggak apa-apa. Niatnya pengen baca Quran, tapi mampunya baru Iqra. Lebih bagus daripada tidak baca. Nah, dari sekarang nih kita semangat lagi baca Qur'annya. Yang malas jadi rajin, yang rajin lebih rajin lagi. Ya. Tapi ingat nih buat istri yang sudah menikah, sedikit terakhir. Kalau kalian puasa sunnah Sya'ban, harus izin sama suami. Kalau udah nikah. Jangan sampai kalian lagi puasa sunnah Sya'ban, suami minta. Ya minta itu dah pokoknya. Siang-siang, mah, mau nih. Enggak, mau lagi puasa juga. Pilih mana? Puasa lanjut, puasa sunnah Sya'ban, atau taat sama suami. Kalau nggak mau, saya mendingan puasa aja. Nanti aja ngapain begituan, dosa. Betul ya? Betul. Maka dari itu, kalau mau puasa sunnah, izin dulu sama suami. Mas, Akang, besok saya mau puasa sunnah, boleh nggak? Kalau kata suami, enggak, ya udah enggak. Mungkin besoknya suami udah niat pengen olahraga. Olahraga pagi kuat, atau olahraga siang sehat, olahraga malam nikmat. Tapi dijadikan semua olahraga di siang hari kenikmatan. Oh jangan, kamu nggak boleh puasa besok. Gak usah, karena saya udah ada rencana besok siang kita olahraga. Maka nggak boleh puasa. Wajib taat ke suami dahulukan daripada puasa sunnah. Tapi suami juga jangan begitu banget ekstrim. Kalau melihat istrinya pengen ibadah harus didukung. Mas, Akang, besok saya mau puasa sunnah Sya'ban, boleh nggak? Boleh. Kalau bahasa Jermannya, beberihun kurang tuh bisa puasa, isukan mana yang puasa. Ya, udah saya nggak bisa puasa besok, ya udah kamu atau yang puasa. Nggak apa-apa, bagus, dukung. Tuh suami yang bagus. Tapi kalau suaminya melarang karena ada hajat yang tidak bisa ditahan, maka taat sama suami lebih utama daripada puasa sunnah. Yang bagus adalah istri kalau mau puasa izin sama suami, karena segala sesuatu harus ada izin suami. Jangan diam-diam, minta ridhonya. Karena istri itu kunci surganya adalah taat sama suami. Udah.
Puasa sunnah Sya'ban kalau nggak taat sama suami, nggak diterima amal ibadahnya. Makanya izin suami, itu saja. Jangan asal puasa-puasa. Ya, izin sama suami. Ridhonya Allah berada pada ridhonya suami kalau sudah tangga. Kalau belum rumah tangga, ridhonya anak orang tua. Tapi kalau sudah nikah, maka ridhonya istri itu ada di tangan ridhonya suami. Ya, baca Quran malam Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Suami batuk di kamar. Lanjut Yasin, apakah suami? Kira-kira datengin suami wajib. Lanjut. Wal Qur'anil Hakim. Nah, itu kode wajib ke suami. Shadaqallahul azim. Lebih wajib datang ke suami daripada baca Quran. Ya, tapi suami juga harus ngerti, oh ayamku lagi baca Quran, ntarlah tahan dulu. Tapi kalau suaminya nggak tahan, wajib istri datengin suami. Saking taat. Ya, pembahasan itu lebih dalam lagi kalau di kitab-kitab khusus. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita simpulkan bahwa amalan Sya'ban adalah perbanyak puasa sunnah Sya'ban, kedua banyakin doa, yang ketiga banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dari awal kita sampai lebih dikhususkan malam nisfu Sya'ban. Walaupun setelahnya tetap kita istighfar, tetap kita doa, tetap kita ibadah. Tapi mendekati malam nisfu Sya'ban, banyakin kita puasa sunnah, banyakin doa, banyakin istighfar, dan jangan sampai bermusuhan. Karena Allah nggak akan mengampuni orang yang musyrik dan orang yang bermusuh-musuhan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Sehingga kalau Sya'ban sudah sering baca Quran, lebih rajin lagi, di Ramadan sudah biasa. Betul ya? Udah ada pemanasan, udah ada pelenturan, udah biasa. Jadi nggak kaget di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mengingat waktu, akhirnya kita sampai di ujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Nabi. Sebelum kita berdoa bersama, Ustaz, saya selaku pembicara jika terdapat salah kata apapun, jika akan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMSC untuk memimpin doa bersama kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita menengadahkan kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan taklim kita mendapatkan kita keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga di bulan Syaban ini Allah mengucuri anugerahnya, Allah mengucuri hidayah dan taufiknya, dan semoga kita diberikan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertaubat. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beristighfar, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami di waktu-waktu yang telah lalu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa suami istri kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa atasan kami, ampuni dosa bawahan kami, ampuni dosa keluarga besar kami, ampuni dosa umat muslimin dimanapun berada. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertobat kembali kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berilmu. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu-ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.